Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah sebelum memulai budidaya cacing sutra bagi pemula. Halo sobat, selamat datang kembali di Juraganpedia. Budidaya cacing sutra masih menjadi peluang yang cukup menjanjikan. Pengelolaannya tak terlalu sulit. Lahan yang dibutuhkan juga tak perlu luas-luas. Bisnis ini mampu menghasilkan laba bersih kurang lebih 3 juta lebih setiap bulannya. Bahkan dalam skala besar, keuntungannya bisa lebih berlipat. Asalkan proses pembudidayaannya yang dilakukan dengan baik dan konsisten, terutama dalam perawatan. Lalu bagaimana cara budidayanya sobat? Kalian penasaran? Temukan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir. Inilah panduan budidaya cacing sutra bagi pemula versi dari Juraganpedia. Cacing sutra atau dikenal dengan nama latin tubifex ini merupakan salah satu pakan jenis unggul bagi ikan air tawar. Biasanya yang banyak menggunakan cacing ini adalah pembibitan ikan patin. Cacing sutra dipilih lantaran memiliki kandungan nutrisi yang sesuai untuk tumbuh kembang bibit ikan. Di dalam cacing sutra terkandung 13% lemak dan 57% protein yang sangat dibutuhkan ikan. Selain itu, ukuran cacing sutra yang kecil sangat memudahkan para peternak ikan dalam memberi pakan bibit-bibit ikan kecil. Nah, sekarang yuk kita simak caranya sobat. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Jika sobat ingin membudidayakan cacing sutra, maka tak usah ragu. Ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan. Berikut beberapa potensi luar biasa dari cacing sutra. 1. Cacing ini banyak dicari petani ikan sehingga lebih mudah menjualnya. 2. Memiliki konsumen yang jelas, terutama para pembibit ikan air tawar. 3. Jumlah orang yang melakukan budidaya ikan cukup banyak, sehingga permintaan cacing sutra di pasar juga cukup tinggi. 4. Harga yang beredar di pasaran cukup stabil dari waktu ke waktu. 5. Bisa dijual baik dalam keadaan basah ataupun kering. 6. Mudah dalam pemeliharaan. 7. Tidak membutuhkan lahan yang luas, jadi bisa dibudidayakan di lahan sempit di rumah. 8. Tidak memerlukan modal yang banyak. 9. Bisa menikmati keuntungan setiap bulan. Dan yang terakhir, tak hanya profesional, para pemula juga bisa melakukan budidaya cacing jenis ini. Resiko dalam kendala dalam budidaya cacing sutra. Meski memiliki potensi yang besar untuk dijadikan usaha, namun layaknya bisnis lain, budidaya cacing sutra ini juga memiliki resiko, sama seperti bisnis lainnya. Risiko tentu saja selalu ada. Dengan mengetahui risiko tersebut, para pengusaha bisa memperkirakan apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko tersebut. Meskipun demikian, segala sesuatu yang bisa menghambat jalannya usaha bisa diantisipasi dan dicarikan solusi dengan segera. Bisa diantisipasi dan dicarikan solusi dengan segera. Risiko dan kendala yang mungkin akan sobat alami. 1. Meski memiliki permintaan tinggi di pasar, tetapi kompetitor cacing sutra juga tidak sedikit. Dengan begitu, selain harus pandai mencari peluang dan koneksi,
sobat harus bisa menghasilkan cacing sutra yang berkualitas tinggi, sehingga banyak dilirik para konsumen. 2. Meski terbilang cukup mudah dalam teknik pembudidayaannya, tetapi jika sobat melakukannya dengan tidak teliti, maka hasilnya juga akan fatal. Jika teknik yang dipakai salah atau tidak sesuai, maka potensi keberhasilannya juga kecil. Maka dari itu, penting untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah yang tepat dalam melakukan budidaya, mulai dari pembuatan lahannya, perawatan, pemberian pakan, sampai cara panen yang dianjurkan. Dengan mempelajari secara keseluruhan, sobat bisa meminimalkan risiko gagal panen cacing sutra ketika saatnya panen telah tiba. 3. Jika hendak memulai budidaya, sobat perlu memperhatikan cuaca atau musim. Sebab musim atau cuaca yang tidak sesuai juga akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang cacing sutra. 4. Proses pemasaran harus dilakukan dengan baik. Pertimbangkan pula di mana dan siapa saja jaringan bisnis cacing sutra sobat juragan. Jika tidak diatur sedemikian rupa, maka penjualan cacing ini juga akan sulit dilakukan. Jangan sampai ketika cacing siap jual, sobat juragan tidak menemukan pembeli yang cocok. 5. Jika ada pengepul, maka juga akan sangat menguntungkan. Sobat bisa dengan segera menghubungi pengepul cacing sutra dan menjualnya pada mereka. Sebagai media promosi, sobat juragan juga bisa memasang iklan di rumah. Siapa tahu ada banyak orang lewat yang membutuhkan cacing tersebut. Saat ini, dunia digital juga sudah semakin berkembang, sehingga sobat juragan juga bisa memiliki kesempatan untuk menjual cacing melalui marketplace atau media sosial lainnya. Bagaimana sobat? Tertarik mencoba usaha ini juga? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Mari bangun channel Juragan Badia dengan klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa, sobat juragan wajib tonton video yang lainnya juga ya. Salam sukses, salam juragan.